Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa, lalu menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Kita masuk ke pembelajaran 6. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Wujudnya ada benda padat yang memiliki sifat, bentuk dan ukuran yang selalu tepat. Contohnya buku, meja, kaleng, bola. Yang kedua yaitu benda cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Contoh bendanya adalah kecap, air, sirup, susu. Yang ketiga adalah benda gas. Bentuknya berubah-ubah, sebagian besar tidak terlihat. Contohnya asap, uap air, gas LPG. Lakukan secara berkelompok, pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan yaitu lokasi pengamatan, benda yang diamati. Nama bendanya meja, bahan pembentuk kayu, wujud benda padat, fungsi benda tempat makan. Yang kedua yaitu gelas. Bentuknya kaca, terbentuk dari kaca, wujud bendanya padat, fungsi bendanya untuk minum. Yang ketiga, susu. Bahan pembentuknya adalah susu sapi, wujud bendanya cair, fungsi bendanya untuk diminum. Yang keempat, air mineral, bahan pembentuknya air, wujud benda cair, fungsi benda untuk diminum. Yang keempat adalah air mineral, bahan pembentuknya air, wujud bendanya cair, fungsi bendanya untuk diminum. Yang kelima LPG, bahan pembentuknya gas, wujud benda gas, fungsi benda untuk memasak. Nomor 6, nama bendanya lemari, bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat, dan fungsinya untuk menyimpan barang. Yang ketujuh, kursi, bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat, fungsi bendanya untuk duduk. Tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Beberapa waktu yang lalu saya membantu ibu di dapur. Kami membuat kue bersama-sama. Ada berbagai macam benda di dapur, seperti meja, kursi, lemari, kompor, tepung terigu, minyak, hingga LPG. Meja terbuat dari kayu dan digunakan untuk ibu meletakkan beberapa bahan untuk membuat kue. Benda padat itu juga dipakai ibu sebagai tempat membuat adonan. Di atas meja terdapat tepung terigu yang merupakan benda padat. Tepung terigu digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kue. Selain itu, ada pula minyak goreng. Benda ini termasuk benda cair yang dipakai untuk menggoreng bahan makanan. Sementara kursi yang juga terbuat dari kayu dan termasuk benda padat dipakai ibu sebagai tempat duduk. Tak jauh dari meja dan kursi terdapat kompor. Kompor yang terbuat dari aluminium termasuk dalam benda padat. Dipakai ibu untuk memasak. Di dekat kompor terdapat tabung gas LPG. Tabung berwarna hijau untuk berisi gas yang bisa dipakai untuk memasak. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat?
Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 kilo adalah sama dengan 100 gram. Nomor 1, berat badan Udin adalah 30 kilo. Nomor 2, ibu membeli telur seberat 1 kilo. Nomor 3, berat cincin ibu adalah 3 gram. Nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 gram. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. 1. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. 2. Catat hasilnya di dalam tabel. 3. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Pertama namanya Rica, berat badannya 30. Kedua Lani 33 kilo. Ketiga Hanan 28 kilo. 4 Todi 37 kilo. 5 Rio 35 kilo. 6 Hanung 31 kilo. Urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat, yaitu Hanan, Rika, Hanung, Lani, Rio, Teddy. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Oke anak-anak hebat, perhatikan kata-kata berikut sesuai dengan hidup sederhana, yaitu rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat. Jelaskan pilihanmu di depan kelas mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pendapatmu. Tuliskan pendapatmu. Jawabannya adalah hidup sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hidup sederhana, kita bisa menjadi sosok yang hemat, cermat, berbagi, dan menggunakan uang secukupnya. Hidup sederhana juga membuat kita rendah hati. Dengan hidup sederhana, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik. Diskusikan bersama temanmu, diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Ceritakan yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Jawabannya adalah hidup sederhana tidak hanya diterapkan di rumah, tapi juga bisa di sekolah. Inilah beberapa contoh yang dapat kita lakukan sebagai wujud perilaku sederhana di sekolah. Jajan secukupnya, wajar dalam berpakaian atau tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman, menyisihkan uang saku agar bisa ditabung, ikut membantu bila ada teman yang kurang beruntung. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Pernyataannya adalah nomor 1, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Setuju, saya telah menerapkan hidup sederhana. Ragu-ragu,
Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Ragu-ragu, saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Setuju, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Setuju. Baiklah anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.